Ya, kembali di Newsroom. Bang Soplo ini kan sebagai pembina pondok pesantren, apa sih doa yang paling sering dipanjatkan untuk adik-adik di pesantren? Mudah-mudahan kalau saya ini mengharapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa bagaimana santri ini dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Kenapa? Karena di situ mereka sedang belajar. Kalau mamanya ada kendala-kendala itu sangat terganggu. Kedua, diberikan kekuatan mental yang bagaimana di pondok pesantren ini tanpa adanya orang tua, ya kan, entah sanak famili, hanya bergelut dengan buku kitab Al-Quran, tiap hari mereka harus pegang seperti itu. Dan saya mengharap mereka selalu dikuatkan dan istiqomah kepada Allah gitu. Allah kita berbunajat, mereka nih santri-santri semuanya bisa menjalankan sehari-harinya gitu. Ketika abang lelah, apa yang akhirnya membuat semangat lagi untuk bekerja keras? Adik-adik yang ada di pesantren kah salah satunya selain keluarga di rumah? Alhamdulillah saya bangga dengan diri saya sendiri, walaupun kita dengan keadaan yang nyata, mereka bisa mengembangkan keilmuannya di alumni-alumni yang sudah keluar dari pondok pesantren. Mereka mengembangkan ilmunya di daerahnya masing-masing, bahkan ada yang meneruskan pondok pesantren, bahkan ada yang mengajar bagaimana cara metode Al-Quran. Itu saya sangat bangga karena ilmu yang tafa'ubi, ilmunya bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat pada orang lain. Anggap saja santri ini lagi nonton di rumah, apa yang ingin abang sampaikan? Ya, saya memberikan motivasi kepada santri, jangan kamu kalah. Menghilangkan semangat kamu bahwasanya kamu ini hanya pondok pesantren modern. Jangan kalahnya dengan yang modern. Karena kamu bedanya dengan modern itu adalah dia dengan AC, kamu tidak pakai AC. Dia dengan spring bed, kamu pakai spring bed. Kamu pakai tidur, pakai tikar, makannya juga pakai daun. Tetap ilmunya harus lebih manfaat lagi ketimbang yang modern. Oke, jadi itu pesan-pesan yang disampaikan. Sedekat apa hubungan abang dengan adik-adik di... Wah, dekat sekali. Kan karena di sana juga di pondok adik saya, Eliatus Solihah, Ustadz Ubaidillah, dengan para pengajarnya juga keluarga. Ada Ustadz Wadud, Ustadz Miftah, ada Kang Jae, ada Ustadz Itok, ada Pak Agus, ada Ustadz Wawi. Kan jadi keluarga inilah yang akan menyatukan bagaimana pondok pesantren ini harus kuat dan kokoh sampai nanti benar-benar mengeluarkan santriwati yang manfaat. Santriwati yang manfaat. Ini kayaknya terkejut ya. Kita punya kejutan pemirsa. Ini adalah santri-santri yang datang jauh-jauh dari Bogor. Ini ada Julpa. Silakan bergabung. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh di sini juga. Nah, ini geser dulu lah Bang, biar semuanya bisa duduk di sini. Jadi pemirsa, ini kejutan karena Bang Soplo sama sekali tidak tahu kalau ada teman-teman yang datang di sini. Tidak hanya ada santri ya, ada santri yang ada di sini tidak hanya 3, tentu saja di bangku penonton masih ada. Sebelum bertanya ke ini siapa namanya? Julpa ini. Ini Zulfa, ini Nila, satunya lagi Sofia. Oke, sudah berapa lama di pesantren? Saya sendiri sudah mau 5 tahun. 5 tahun? Kalau Naila 2. Udah mau 5 tahun juga, luar biasa. Ini apa sih Bang yang akhirnya membuat abang memilih untuk menjadi bagian di pesantren? Ya, karena dengan pemikiran yang ada bahwa negara Republik Indonesia ini krisis moral, krisis pengetahuan, yang mana yang dibicarakan hanya politik ekonomi yang tidak jelas juntrungannya, tapi mereka tidak pernah memikirkan generasi penerus ini yang akan menggantikan mereka ini untuk bagaimana kecerdasan bangsa adanya di generasi penerus. Kita akan menciptakan bagaimana kalau mereka menjadi karyawan yang hafal Quran, polisi, polwan yang hafal Quran, bahkan nanti kalau ada yang menjadikan menteri hafal Quran, bahkan yang nanti presiden hafal Quran. Subhanallah. Subhanallah. Kalau adik-adik ini asalnya dari mana? Ini ada yang di daerah Ciomas ini daerah Sukabumi ya. Darmaga Bogor. Ini Darmaga juga ya? Ciomas sama nih, Ciomas juga. Ciomas berarti nggak jauh dari. Ini ada anak saya itu. Oh iya. Nurul. Oke, nanti ada Mbak Nurul juga nih, anak kandungnya Bang Soplo. Ini boleh ya saya ajak ke sini?
Mbak Nurul. Nurul Ambia namanya. Nurul Ambia. Nah, ini gimana sih bapaknya? Babe dia. Manggil Babe. Babe di situ cukup berbagi kursi sedikit lah ya. Babe punya kepedulian yang luar biasa. Bangga nggak sih? Bangga. Atau saya pangku aja ya satu boleh duduk di sini? Nggak cukup. Gimana ya Bang? Punya banyak anak. Artinya di pesantren ini kan santri-santri sudah dianggap seperti anak sendiri ya. Tapi perhatian kepada yang di rumah, anak yang di rumah ini anak pertamanya. Iya. Ini tetap menjadi prioritas atau sama seperti? Saya tidak pernah menjadikan prioritas. Mereka, anggapan saya semua saya pukul rata, dan kecuali memang beradaannya posisinya di rumah. Kalau memang di pondok pesantren sama semuanya. Oke. Ini jadi santrinya juga? Santri juga. Oke, jadi anaknya di rumah tapi juga jadi santrinya. Sudah berapa lama mondok? Baru 5 bulan ini. Sebelumnya di Jawa, karena saya pindahkan tadinya di daerah Jawa, di daerah Cirebon. Bangga nggak sih sama apa yang sudah dilakukan Babe? Bangga. Apa yang bisa dicontoh dari sosok Babe? Selalu membantu orang lain. Terus juga peduli sama santri-santri. Terus nggak sombong. Pekerja keras. Pekerja keras itu yang luar biasa. Apa sih Bang yang saya manggilnya jadi Babe juga. Apa sih Bang yang ingin ditularkan sebenarnya kepada anak-anak dan juga santrinya dari apa yang sudah Abang lakukan? Ya, yang benar-benar ini adalah mudah-mudahan mereka pun akan nanti memikirkan tidak dirinya sendiri, ada kepedulian sesama, ada kepedulian terhadap keluarga, lingkungan. Itulah yang saya berbagi bagaimana untuk kemaslahatan yang ada ini saling berbagi dari materi maupun ilmu. Gitu. Apa kesulitan yang paling diingat yang mungkin pernah terjadi ketika menjadi bagian dari pesantren? Ya, namanya manusia itu kan tidak pernah, maksudnya tidak selurus apa yang kita niatkan. Adanya seperti jalanan yang bergelombang, ya lika-liku. Ya mungkin saya tidak bisa menceritakan di sini gitu. Kenapa ada kekurangan-kekurangan itu, alhamdulillah semua bisa teratasi. Ini kalau di pesantren metode belajarnya seperti apa? Ya, metode mereka ini menghafal, menghafal Quran dari juz 1, juz 2, bahkan seterusnya sampai dia bisa menghafal. Contohnya Julfa ini sudah Julfa nanti dicoba ya. Dia sudah uji 30 hafalannya juz ini. luar biasa. Tapi ditahan dulu. Ya. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsroom.